Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Tatang dan teman-teman. Perkenankan kelompok kami, kelompok 2, memaparkan hasil penulisan kami untuk proposal penelitian tugas kelas dengan judul penerapan integrasi metode Service Quality atau ServQual dan Quality Function Deployment atau QFD dalam upaya evaluasi layanan komplain handling pada kontak center Bank Tabungan Negara Persero. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ada Bapak Agusta dan saya Robi yang berkesempatan untuk memaparkan hasil penelitian kami dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc. Nah, untuk agendanya di sini kita ada 4 agenda. Yang pertama ada pendahuluan, dan yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, dan yang keempat ada daftar pustaka. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang di sini kita ada 4 poin utama. Yang pertama adalah perbankan. Perbankan itu sendiri merupakan industri yang cukup besar, terutama di Indonesia ini entitasnya cukup sangat banyak. Nah, keterbukaan industri perbankan di Indonesia ini dimulai sejak adanya kebijakan atau paket kebijakan yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1983 dan dilanjutkan pada paket Oktober yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 1998. Dengan dikeluarkannya paket kebijakan ini menandai bahwa persaingan industri itu sudah terbuka lebar. Maka seluruh bank baik BUMN, swasta, baik nasional maupun internasional yang ada di Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama dalam memasarkan produk dan jasanya. Jadi seluruh bank itu saling bersaing untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan nomor satu untuk mendapatkan nasabah yang loyal. Ini sama halnya dengan Bank Tabungan Negara, di mana Bank Tabungan Negara itu sendiri juga memasarkan produk dan jasanya, mulai dari tabungan, kredit, hingga pelayanan kepada nasabah. Nah, pelayanan kepada nasabahnya di sini kita memiliki satu layanan kontak center di mana kontak center itu memberikan layanan 24/7 atau 24 jam nonstop selama 1 minggu penuh untuk memberikan layanan optimal kepada nasabah. Apabila nasabah memiliki komplain, apabila bank memiliki program telemarketing, kontak center mempunyai kewenangan untuk hal tersebut. Nah, latar belakang yang ketiga adalah alat ukur tingkat kepuasan. Dari layanan yang telah kita berikan, maka itu perlu untuk diukur tingkat kepuasannya. Nah, kualitas pelayanan merupakan salah satu penilaian nasabah terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh bank itu. Dinyatakan baik apabila sesuai ekspektasi nasabah, dinyatakan ideal apabila melebihi ekspektasi nasabah, dan dinyatakan rendah apabila lebih rendah daripada ekspektasi nasabah. Evaluasi pelayanan itu perlu, karena layanan memiliki sifat intangible. Maka untuk melakukan evaluasi pelayanan, dapat menggunakan metode service quality dan quality function deployment. Dari latar belakang telah kami sampaikan sebelumnya, maka ada 2 rumusan masalah yang utama. Yang pertama adalah faktor apa saja yang perlu diperbaiki dan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan kontak center BTN dalam komplain handling dengan menggunakan metode ServQual dan QFD. Dan yang kedua adalah bagaimana matriks Host of Quality dalam penerapan metode QFD pada layanan kontak center BTN dalam komplain handling. Kemudian tujuan penelitian di sini yang pertama adalah mengetahui faktor apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan layanan kontak center BTN dalam komplain handling untuk dapat meningkatkan customer satisfaction. Nah, yang kedua adalah mengetahui prioritas kebutuhan nasabah pada layanan kontak center BTN dalam komplain handling melalui matriks House of Quality. Dan untuk manfaatnya di sini kita bagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat bagi perbankan, yaitu meningkatkan reputasi bank sebagai dasar evaluasi terhadap kualitas layanan kontak center yang ada, dan yang ketiga adalah mengetahui kebutuhan atau keinginan nasabah dalam kontak center. Manfaat untuk nasabah yaitu meningkatkan customer satisfaction terhadap layanan komplain handling pada layanan kontak center BTN. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya nasabah terhadap BTN. Yang ketiga adalah meningkatkan pelanggan sebagai bentuk customer image. Tinjauan pustaka di sini mendukung
mendukung proses penelitian kami, di mana kami mengambil beberapa tinjauan pustaka, di antaranya yaitu kontak center. Di sini merupakan titik sentral komunikasi pelanggan, sehingga instansi atau kontak center dapat meningkatkan produktivitas bisnis dari perusahaan, sehingga kita bisa menanggapi berbagai permintaan dari pelanggan. Selain mengatasi permasalahan pelanggan, kontak center juga dapat menjelaskan lebih detail mengenai produk atau jasa bisnis yang dipasarkan. Ini lebih ke telemarketing. Kemudian kualitas kualitas pelayanan, menurut Jasfar, kualitas pelayanan adalah bagaimana tanggapan konsumen terhadap jasa yang dikonsumsi atau yang dirasakan. Ini ada 5 kelompok. Yang pertama adalah bukti langsung atau tangible, yang kedua ada kehandalan atau reliability, yang ketiga ada daya tanggap atau responsiveness, yang keempat ada jaminan atau assurance, yang kelima ada empathy. Nah, service quality di sini merupakan metode pengukuran kualitas layanan yang banyak digunakan secara luas. Metode ini itu dibangun dengan adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan. Jadi, hasil perhitungannya itu ada 3. Yang pertama, bernilai positif jika harapan konsumen terlampaui, yang menunjukkan semakin baik kualitas perusahaan di mata konsumen. Bernilai 0 apabila harapan konsumen atau pelanggan terpenuhi, bernilai negatif apabila perusahaan belum mampu memenuhi harapan konsumen atau pelanggan. Nah, di sini nilai-nilai tersebut itu bisa dinyatakan dalam gap. Gap positif, gap 0, dan gap negatif. Kemudian ada Quality Function Deployment atau QFD, di mana QFD ini menggunakan matriks berbentuk rumah. Sebelumnya dapat saya jelaskan bahwa QFD itu pertama kali dikenalkan atau dikembangkan di Jepang oleh Mitsubishi Kobe pada tahun 1972 dan selanjutnya diadopsi oleh Toyota Ford Motor Company dan Xerox. Ya, QFD ini merupakan sebuah metodologi dalam proses perancangan dan pengembangan produk yang mampu mengintegrasikan voice of customer ke dalam proses perancangan dan evaluasinya. Nah, penerapan QFD ini mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, di antaranya adalah yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua ada efisiensi waktu, yang ketiga ada orientasi kerjasama tim, yang keempat ada orientasi pada dokumentasi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa QFD ini menggunakan metrik berbentuk rumah atau host of quality. Nah, di dalam host of quality di sini itu ada 6 komponen utama. Yang pertama ada komponen tembok sebelah kiri atau biasa dikenal sebagai customer requirement. Komponen yang kedua dikenal sebagai langit-langit rumah atau technical description. Komponen yang ketiga adalah tembok rumah sebelah kanan atau priorities customer requirement. Komponen yang keempat adalah bagian tengah rumah atau relationship between requirement and description. Komponen yang kelima adalah bagian bawah rumah atau priorities technical requirement. Dan komponen yang keenam adalah bagian atap rumah, yaitu intra-relationship between technical description. Nah, eh, dua metode ini yang akan menjadi dasar kami untuk melakukan penelitian atas layanan kontak center Bank BTN. Untuk selanjutnya adalah metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Bapak Agusta. Ya, terima kasih Pak Robi. Saya lanjutkan untuk metode penelitian. Kalau kita lihat di sini tadi sudah dijelaskan QFD itu digunakan untuk proses perancangan dan pengembangan produk yang mampu mengintegrasikan voice of customer ya ke dalam proses perancangan dan evaluasinya. Kita akan memulai dengan mengidentifikasi masalah. Kemudian kita juga akan melihat studi literaturnya seperti apa. Kita akan mengumpulkan data, menentukan variabel. Nah, kita membatasi batasan masalah dari hasil pengumpulan data yang diusulkan pengembangannya itu data diambil dari kuartal pertama Januari sampai Maret 2022. Nah, rata-rata customer masuk di kontak center yang tadi sudah disebutkan itu lebih kurangnya 400 orang per hari, sehingga ketika kita menggunakan rumus Lovin seperti yang tertera di screen, dengan tingkat error 5%, kurang lebih kita akan mendapatkan sampel sebanyak 200. Hitungannya seperti itu. Nah,
Setelah itu kita akan meneruskan dengan membuat kuesioner. Kuesioner ini nanti setelah lengkap akan kita olah menjadi data masuk ke dalam QFD. Selanjutnya Pak Robi. Nah, kalau kita lihat di paparan ya, House of Quality tadi juga sudah dijelaskan, kita akan memasukkan data-data yang kita dapatkan ya di pertama di tembok rumah itu customer requirement-nya apa atau voice of customer apa. Itu kita masukkan ke tembok sebelah kiri. Tembok rumah sebelah kiri. Kemudian di langit-langit rumah itu kita masukkan technical description-nya. Begitu juga seterusnya. Yang ketiga itu prioritas customer requirement-nya seperti apa. Terus kemudian yang keempat relationship between requirement and description kita masukkan. Kelima prioritas technical requirement. Keenam interrelationship between technical description. Nah nanti data yang masuk tiap kolom ini akan terlihat korelasi dan kedekatannya. Next. Nah, dari analisa menggunakan KFD, kita akan mendapatkan apa saja yang diperlukan di customer need. What-nya itu apa? Kemudian menentukan kebutuhan teknikalnya, how-nya ini apa? Menghubungkan what dan how, di situ akan nampak juga. Menghubungkan antara how-nya, technical correlation-nya, itu juga akan tampak di situ. Sehingga pada penyusunan planning metric akan diketahui perhitungan nilai customer satisfaction performance-nya berapa. Important to customer-nya ketemu. Perhitungan nilai comprehensive satisfaction untuk prioritas pesaing juga akan kelihatan. Perhitungan nilai competitive satisfaction performance juga akan ketahuan. Sehingga kita bisa juga menentukan goal-nya. Nah, sampai di sini untuk metode data analisisnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke hasilnya. Next slide-nya. Nah, ini ada daftar pustaka yang kita sajikan untuk paparan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan waktunya ke Pak Robi. Ya, terima kasih Pak Agusta. Mungkin cukup sekian pemaparan proposal rencana penelitian kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, mohon untuk arahannya Bapak Tatang untuk selanjutnya. Terima kasih atas Terima kasih. kesempatannya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.